Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngomongin perfume-perfumenya artis Indonesia. Di sini ada 5 produk yang ada di koleksiku. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Selama beberapa tahun terakhir ini kayaknya parfum lokal lagi marak-maraknya gitu ya. Dan ternyata hal ini tuh juga kayaknya disadari oleh para selebriti Indonesia gitu kayaknya. Terus para artis-artis lah pesohor di negeri ini, pada akhirnya juga, bikin perfumnya mereka sendiri gitu untuk dipasarkan gitu ya. Sebenarnya kan ini bukan hal yang baru ya kan. Dari dulu juga kalau yang namanya selebriti perfume itu udah banyak banget di luar sana ya kan, kayak Britney Spears, kayaknya banyak juga deh, selebriti-selebriti luar yang juga punya produk, perfume mereka sendiri. Jujur aja, nama-nama besarnya mereka itu juga menjadi salah satu, yang membuat aku tertarik untuk cobain produknya mereka sih jujur aja. Jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama dulu, ini kayaknya yang awal-awal selebriti Indonesia ngeluarin perfume, kayaknya adalah yang awal-awal dulu ngeluarin duluan perfume-perfumenya, mungkin ada juga yang sebelum-sebelumnya, tapi ini yang di koleksiku ya. Ini adalah dari Mbak Jessica Mila. Mbak Jessica Mila sendiri kalau nggak salah kan emang pemain sinetron gitu-gitu ya. Dia ngeluarin namanya One by Jessica Mila ini. Ini yang bikin aku tertarik sebenarnya adalah si botolnya. Botol itu cakep banget, beberapa kali seliweran di Instagram gitu ya dari teman-teman reviewer lain, dari teman-teman pencinta wangian lain tuh nge-post ini. Tadinya aku nggak sadar kalau ini tuh punyanya selebriti lokal karena aku pikir ini tuh kayak botolnya kayak botol niche perfume gitu. Nih, kayak gini botolnya cakep banget. Mungkin kalian masih bisa cobain. Perfumenya masih ada di e-commerce, di Shopee gitu-gitu. Ini adalah salah satu perfume yang katanya banyak orang mirip sama Delina atau terinspirasi dari Delina dari Parfums de Marly, salah satu perfume niche di luar sana yang harganya gila-gilaan banget. Performanya gokil banget, nggak hilang-hilang aromanya. Botolnya juga cantik banget gitu ya, sprayernya juga kalian bisa lihat. Tuh. Pokoknya kalau aku pakai perfume ini tuh kayak wangiku tuh kayak nggak hilang-hilang. Tapi memang ini lumayan yang berat sih menurut aku aromanya. Perpaduan antara rose, leci dan juga vanilanya tuh lumayan berkesan berat aja di hidung aku. Dan waktu itu seingatku untuk, One Jessica Mila ini tuh dia pasarinnya kalau nggak salah dia ada notes rambutannya, which is itu salah satu, buah dari Indonesia ya yang sering kita temui, makanya itu jadi bikin dia jadi agak beda sama, Delina yang pakai aroma leci gitu ya, itu untuk aku nggak tahu itu cuman kayak bahasa marketing atau bener-bener dia pakai notes rambutan gitu ya, tapi itu lumayan bikin, aku sebagai, orang yang baca notes-nya tuh jadi makin tertarik untuk nyobain perfume yang satu. Dan ini cocok banget dipakai untuk acara malam gitu ya, wanginya juga lumayan seksi gitu ya. Cuman kemarin aku nggak masukin di perfume-perfume seksi di koleksiku karena ini harganya di atas 200.000. Kemarin yang aku bikin kan videonya di bawah 200.000. Ini juga salah satu perfume yang menurutku aromanya seksi, performanya juga oke. Bisa kalian cobain mungkin. Oke, selanjutnya kalau nggak salah ya urutannya, tapi kalau misalnya salah urutannya ya udahlah abaikan saja urutannya. Sejak pandemi-pandemi gitu kalau nggak salah, Mbak Ussy Sulistyawati, mungkin kalian juga tahu, seorang selebriti juga, presenter juga, penyanyi juga kalau nggak salah, itu kan emang punya koleksi parfum karena dia juga sering nge-vlog, bikin, video tentang koleksi parfum-parfumnya gitu ya. Dan beberapa kali pun ada konten yang tentang nge-review perfume. Dari situ tuh aku tahu kalau, Mbak Ussy ini kan emang, pencinta wewangian juga gitu kan. Jadi waktu Mbak Ussy ngeluarin produk dia, In Bed With Ussy, yang awal-awal aku tuh bener-bener super penasaran banget. Dan kebetulan juga waktu itu banyak diomongin di, perfume enthusiast, di perfume reviewer, di juga gitu kan. Karena beliau Mbak Ussy juga nggak salah tergabung di fragrance community juga. Jadi banyak yang ngomongin akhirnya aku tertarik untuk beli, waktu itu aku beli di can-nya dulu karena ini harganya lumayan, 1 jutaan untuk yang full botol 100 mili dia. Jadi waktu itu dia juga jual yang sharing-nya, akhirnya aku punya, singkat kata aku punya yang versi 10 milinya. Jadi aku punya 10 mili ini harganya 100-an atau 200 aku lupa, segini gitu ya. Waktu masih, ngetop-ngetopnya Oud Satin Mood, Oud Silk Mood gitu-gitu ya, dari MFK, Maison Francis Kurkdjian. Ini lahir gitu, bener-bener kayak bikin aku super penasaran banget, harus banget punya gitu. Dan ternyata ini emang aromanya tuh kayak, wow beda banget. Ini bener-bener aromanya tuh berat banget, seksi banget juga, bold gitu ya, strong banget juga, nggak hilang-hilang juga. Jadi kayak, aduh gila, sangat-sangat manis, tapi dia berpadu sama aroma oud, dia berpadu sama aroma spicy yang juga kenceng gitu, yang strong. Dan of course dia ada rose-nya di sini. Rose-nya bener-bener bikin perfume ini jadi bener-bener
tercium seksi banget menurut aku. Dan yang dia pasarin itu kayak pepper yang dia pakai atau mericanya tuh dia pakai pepper dari Sumatera Lampung, dari Sumatera Lampung, terus dia pakai cinnamonnya dari Kerinci, dari daerah-daerah Indonesia gitu ya. Untuk bebungaannya tuh dia pakai French Violet sama Bulgarian Rose, tapi dia pakai oud-nya adalah Javanese oud, Javanese agarwood, dan juga spices dari Bali gitu. Jadi, aduh pokoknya ini perpaduan aromanya bener-bener indah banget dan cakep banget, tapi memang nggak untuk semua orang kayaknya ini aromanya tuh mewah banget, harus kalian cobain dulu sebelum beli full botolnya, gitu. Oke, yang selanjutnya ini adalah salah satu parfum yang dikeluarin sama, Nicholas Saputra gitu ya, untuk awal-awal. Aku nggak tahu ya apakah sekarang mereka masih ada kolaborasi antara Unkenaro sama Nicholas Saputra, karena aku udah nggak lihat banyak fotonya Nicholas Saputra di e-commerce-nya Unkenaro lagi gitu. Tapi pada saat ini keluar Unkenaro yang Sugar Bourbon, branding-nya adalah ini parfumnya Nicholas Saputra gitu ya. Dan aku udah nyobain parfumnya, tapi yang paling aku suka adalah ini, karena ini yang menurut aku yang Sugar Bourbon ini adalah yang paling cewek, bisa paling kayak feminin gitu ya, paling bisa dipakai cewek. Ini juga aromanya enak banget, walaupun sekarang aku lihat di Shopee-nya Unkenaro ini lagi sold out sih. Dan yang bikin aku tertarik banget sama parfum yang satu ini selain karena mengusung namanya Nicholas Saputra, juga karena botolnya itu cakep banget. Ini tutupnya dari batu, bener-bener kayak dari batu berat gitu dan keras banget. Pokoknya cakep, botolnya bentuknya cakep, ini juga 100 mili dengan harga yang ini masih di bawah 400.000, 370-an ribu. Dan basically ini juga perpaduan antara lychee dan rose sih. Jadi dari tadi tuh, ini ada lychee dan rose-nya, terus In Bed With Uzi juga rose, ini juga ada rose and lychee-nya, tapi aromanya tuh beda banget sih sama One Jessica Mila. Ini tuh jauh lebih fruity, lebih manis, seger, enggak berat, ini lebih ringan menurut aku, vanilanya tuh vanila yang lebih, apa ya, mudah diterima hidung kebanyakan orang. Pokoknya tercium lebih manis, fruity-nya, lychee-nya lebih keluar gitu ya, karena dia berpadu juga sama tropical fruits lainnya, lalu dia juga pakai peony and rose, bunga-bungaan itu juga menurut aku bukan yang berasa berat, jadi masih kayak yang fresh rose gitu, pokoknya aku suka sih sama ini. Ini menurutku kayak masih ini jatuhnya jadi lebih ringan, lebih lembut, nggak setebel aromanya One by Jessica Mila ataupun In Bed With Uzi gitu. Jadi ini kayak lebih bersahabat di hidung kebanyakan orang rasa-rasanya gitu menurut aku. Kalau dibandingin dari harga sama botolnya emang ini tuh kayak sesuai menurut aku. Walaupun performanya dia nggak yang gokil-gokil banget ya kalau dibandingin sama In Bed With Uzi apalagi One Jessica Mila tuh ini kayak jauh, ini masih tergolong soft terus, longevity-nya juga moderate aja. Jadi buat kalian yang tim SPL mungkin akan sedikit kecewa dengan ini, tapi buat kalian yang emang suka aroma-aroma yang lebih aman mungkin bakal lebih pilih ini daripada yang 2 tadi. Tuh, kita lanjut dulu ke parfum berikutnya yang lumayan agak-agak baru. Ini juga bikin aku super penasaran karena ini adalah parfumnya Mbak Hesti Purwadinata, yaitu Hypnosa Seven. Belum kesampaian untuk beli full botolnya, padahal aku pengen banget, beli full botolnya. Nah, ini tuh unik banget juga. Basically ini juga masih rose ya anyway. Cuman yang ini dia tuh ada perpaduan sama wangi saffronnya yang bikin dia tercium unik dan jadi beda sama parfum-parfum rose lainnya tadi ya, yang sebelum ini. Ini tuh aromanya lebih kuat, lebih unisex. Itu dia sweet-nya tuh beda banget, sweet-nya lumayan ada tajam yang mengarah ke arah-arah paduan antara saffron sama bunga-bungaan lainnya gitu. Ini juga aromanya tuh nggak biasa gitu ya dan nggak untuk semua orang juga. Pokoknya ini karakternya kuat banget juga, walaupun kalau kita lihat dari notes-nya tuh dia pakainya tuh sebenarnya notes-notes yang kayak aman ya, kayak white floral, ada melon, ada freesia, rose, tapi emang yang bikin dia unik sih menurut aku tuh dia pakai saffron sih. Of course dia pakai agarwood atau oud yang bikin aromanya itu jadi berasa lebih kuat, lebih strong dan emang jadi tahan lama banget dan projection-nya juga kenceng. Kalau kalian tim-tim SPL, tim-tim yang suka wangi yang strong, yang kuat gitu ya, kalian mesti cobain Hypnosa Seven dari Mbak Hesti Purwadinata ini. Dan kalau aku nggak salah juga Hypnosa sekarang ngeluarin beberapa varian lainnya, wah aku belum sempat cobain gitu ya. Ya mungkin next time aku punya kesempatan aku bisa cobain yang lain. Oke yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan yang baru-baru banget, ini sebenarnya bukan perfume yang dikeluarin selebriti, tapi ini kayak kolaborasi nggak sih ya, lebih ke arah situ ya, antara Project 1945 sama Chico Jericho yaitu Samosir. Ini menurut aku kayak, udahlah ini paling aku suka deh, suka banget, favorit banget, dari parfum-parfum selebriti yang keluar. Makanya aku sering banget kayaknya bahas di video-video aku, udah kalian mungkin udah bosen ya, tapi ini emang aromanya enak banget. Aroma green, floral berpadu sama aroma green tea, berpadu sama aroma citrusy yang seger, tapi juga bunga-bunganya itu sedikit ada hint creamy-nya. Pokoknya ini favorit aku banget dan itu dijual dengan harga 300-an ribu juga. Jadi rata-rata semua di atas 300.000 ya kalau untuk yang selebriti punya. Untuk dapat 100 ml ya udah parfum dan ini menurut aku worth it banget. Oke, sebenarnya mungkin masih ada beberapa lainnya di koleksiku yang, mengusung nama
selebriti atau mungkin selebgram gitu ya. Tapi kali ini aku bahas ini dulu aja gitu ya, mungkin next time aku akan bikin video lain. Tapi kira-kira buat kalian sendiri ada nggak sih salah satu perfume favorit kalian dari selebriti Indonesia yang jadi favorit kalian? Atau kalau misalnya kalian ngebayangin selebriti Indonesia kira-kira pengennya tuh siapa sih ngeluarin perfume yang pasti bakalan kalian beli? Please komen aja di bawah ya. So, buat link pemberian perfume-perfume ini nanti aku taruh di description box. Semoga sih masih ada ya, belum discontinue. Kalian cek aja nanti di description box aku, oke? Sekian dulu videoku kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.